Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Jaudan dengan NIM 250512041113. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis memori komputer. Ada dua jenis utama, yaitu memori primer sama memori sekunder. Memori primer yaitu ada 4. Yang pertama ada RAM, kedua ROM, ketiga cache, yang keempat register. Lalu yang sekunder ada hard disk, SSD, flash disk, CD, DVD, lalu yang terakhir SD card. Pertama saya akan jelasin yang memori primer dulu. Yang pertama yaitu RAM. RAM atau bisa juga disebut sebagai random access memory, berfungsi sebagai penyimpanan data sementara yang super cepat untuk aplikasi atau data yang sedang berjalan pada komputer, laptop, atau HP. RAM itu untuk membantu CPU untuk memproses informasi dengan cepat dan juga memungkinkan multitasking dan meningkatkan responsif sistem secara keseluruhan. Fungsi utamanya yaitu seperti penyimpanan sementara, mempercepat performa sistem. Ini mempercepat performa sistem karena RAM jauh lebih cepat daripada hard disk ataupun SSD ya. RAM juga dapat mengurangi lag. Lalu RAM juga bisa mendukung multitasking. Ya, semakin besar RAM juga bisa membuka banyak aplikasi, tab browser atau game secara bersamaan tanpa terjadi lag begitu. Data RAM juga bersifat akan terhapus secara otomatis saat perangkat dimatikan atau di restart. Lalu yang kedua ROM atau juga bisa disebut sebagai read-only memory adalah tipe penyimpanan data permanen yang berfungsi menyimpan instruksi dasar seperti firmware dan sistem operasi. ROM itu untuk menjaga data agar tidak hilang meski perangkat dimatikan. Data yang digunakan ini untuk booting perangkat serta menyimpan aplikasi dan file secara permanen. Fungsinya dalam komputer yaitu untuk menyimpan firmware dan bootstrap. ROM itu menyimpan kode program dasar yang dibutuhkan komputer atau handphone untuk menyala pertama kali. ROM juga untuk menyimpan instruksi yang tidak boleh diubah atau jarang diubah seperti kode sistem pada komputer. Data penting yang tersimpan di ROM juga aman dari resiko terhapus secara tidak sengaja saat perangkat mati tiba-tiba. ROM itu berbeda dengan RAM karena RAM berfungsi menyimpan data sementara saat aplikasi berjalan, sedangkan ROM adalah tempat penyimpanan jangka panjang atau permanen. Yang ketiga, cache. Cache adalah tempat penyimpanan sementara data yang sering diakses oleh aplikasi atau browser. Fungsinya adalah untuk mempercepat loading, menghemat kuota data,
dan memungkinkan akses konten secara offline. Ini biar perangkat tidak perlu mengunduh ulang informasi dari server secara berulang kali. Fungsi utamanya itu untuk mempercepat loading data. Ini juga untuk menghemat kuota karena data sudah tersimpan. Jadi aplikasi tidak perlu mengunduh ulang gambar, skrip, atau halaman. Juga memungkinkan untuk menggunakan kembali konten, dokumen, atau aplikasi tertentu meskipun tanpa koneksi internet gitu. Jika cache terlalu penuh, maka cache yang jarang dibersihkan dapat menyebabkan penyimpanan perangkat itu penuh dan membuat lag atau bahkan error karena data yang tersimpan sudah tidak relevan gitu. Selanjutnya ada register. Register adalah memori super cepat di dalam CPU yang berfungsi untuk menyimpan data, instruksi, atau alamat memori secara sementara selama proses eksekusi. Ini untuk bertindak sebagai antarmuka tercepat antara CPU dan RAM. Juga memungkinkan pemrosesan data instan untuk instruksi yang sedang dijalankan. Fungsinya macam-macam, salah satunya untuk penyimpanan data sementara, yaitu menyimpan operan dan hasil operasi aritmatika atau logika agar tidak perlu terus-menerus mengakses RAM yang lebih lambat. Ada juga untuk memory address register, memory data register, dan program counter, juga instruction register. Singkatnya, register mempercepat kinerja komputer dengan memastikan data penting tersedia langsung bagi CPU saat dibutuhkan. Selanjutnya kita masuk ke memori sekunder. Ini saya singkat aja penjelasannya. HDD itu hard disk drive, adalah perangkat keras penyimpanan data sekunder pada komputer atau laptop yang menggunakan piringan magnetik berputar untuk membaca dan menulis data secara permanen. HDD itu untuk menyimpan file besar, sistem operasi, dan aplikasi dengan harga terjangkau, meski lebih lambat dan rentan guncangan dibanding SSD. Kelebihannya itu kapasitas penyimpanan sangat besar, bisa mencapai sampai terabyte, dan harganya lebih murah. Kekurangannya yaitu lebih lambat dalam proses transfer data dibandingkan SSD. Juga rentan guncangan, kalau dibanting ya rusak, kalau jatuh ya langsung rusak. Selanjutnya adalah SSD atau solid state drive. SSD adalah perangkat penyimpanan data modern yang menggunakan teknologi memori flash, bukan cakram magnetik berputar seperti HDD. Kecepatan SSD juga jauh lebih cepat, waktu booting singkat, tahan banting, hemat daya, dan beroperasi tanpa suara. Kalau hard disk itu suaranya agak berisik. Karakteristiknya adalah menggunakan sirkuit terintegrasi dan flash memory untuk menyimpan data secara permanen.
Kecepatannya juga lebih cepat daripada hard disk. Juga kekurangannya harganya lebih mahal. Selanjutnya yaitu flash disk. Flash disk atau USB flash drive adalah perangkat penyimpanan data eksternal portabel yang berukuran kecil, ringan, dan menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan serta mentransfer file antar komputer atau perangkat lain. Alat ini tidak memiliki bagian mekanis, membuatnya tahan benturan serta terhubung via antarmuka USB. Contoh penggunaan flash disk itu untuk transfer data, penyimpanan cadangan, media playback, penyimpanan portable, penggunaan dengan HP. Kalau dengan HP itu harus menggunakan adapter USB OTG. Penyimpanannya juga lumayan besar, yaitu 16 sampai 128 GB. Ukurannya juga kecil. Lalu selanjutnya adalah CD atau DVD. CD atau compact disc dan DVD digital versatile disc adalah media penyimpanan data optik berbentuk piringan plastik berdiameter 12 cm yang menggunakan sinar laser untuk membaca atau menulis data. Ya kayak kaset gitulah, emang kaset sih. CD berkapasitas kurang lebih 700 MB, sedangkan DVD berkapasitas kurang lebih 4 GB lah, 4 GB sampai 5 GB ke atas untuk video. Penggunaan utama CD yaitu untuk menyimpan lagu, data komputer, driver, perangkat keras, dan software lama. Sedangkan DVD itu untuk menyimpan film berkualitas tinggi, game konsol, backup data, dan sistem operasi. Persamaan dari CD dan DVD yaitu keduanya berbentuk bulat, lingkaran seperti piring. Keduanya juga berfungsi sebagai memori sekunder atau portable storage. Selanjutnya adalah SD card. SD card atau secure digital adalah jenis kartu memori flash portable yang digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data digital seperti foto, video, dan aplikasi pada perangkat elektronik. Ini SD card umumnya itu digunakan pada kamera, HP, serta tablet untuk memperluas kapasitas penyimpanan internal. Fungsinya itu untuk menambah ruang penyimpanan agar memori internal perangkat tidak cepat penuh. Ukurannya lumayan kecil. Kalau SD card itu sering dipakai di kamera, ukurannya lebih besar. Lalu kalau micro SD ukurannya itu lebih kecil. Micro SD itu sering digunakan di handphone. Kalau kapasitasnya itu bermacam-macam, ada yang 32 GB, 64 GB, 100 GB juga ada, bahkan sampai 1 tera pun ada. Kartu SD itu datanya tetap tersimpan meskipun perangkat dimatikan. Ya begitu saja penjelasan saya.
Nah, saya Ibrahim Saudan pamit undur diri. Terima kasih. Maaf kalau ada salah kata.